Jadi hakikat pengembangan intelektual sekarang. Nah, pandangan masyarakat masih banyak terbelenggu pada pendapat yang menyatakan bahwa intelek secara umum diistilahkan dengan kecerdasan yang dominan diturunkan dari orang tua atau generasi sebelumnya. Oleh karenanya, banyak persepsi yang terjadi di masyarakat bahwa kecerdasan tidak dapat dibantu pengembangannya karena sudah menjadi kemampuan yang dibawa sejak lahir. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi semakin cepat, dan informasi semakin meluas, maka kecerdasan manusia dapat dikembangkan kualitasnya dari gen yang dibawa sejak lahir. Lalu, banyak informasi penelitian telah diperoleh baik melalui desain eksperimen maupun longitudinal yang menyatakan bahwa kecerdasan dapat ditingkatkan. Terkait dengan informasi tersebut, maka beberapa aspek dapat dijelaskan terkait dengan pengembangan intelektual. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya tentang pengembangan intelektual, apa sih yang dimaksud dengan intelektual itu sendiri? Nah, intelektual dapat didefinisikan sebagai kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Para ahli psikolog memberi arti sama dengan inteligensi jika dibandingkan dengan harfiah, inteligensi atau intelligence. Nah, gitu guys. Jadi, intelektual atau inteligensi ini berkaitan dengan berpikir. Istilah inteligensi telah banyak dikenal oleh masyarakat umum dengan istilah IQ. Padahal antara inteligensi dengan IQ atau intelligence quotient memiliki arti yang berbeda. Apa sih bedanya? Kalau inteligensi itu diartikan dengan intelek atau kecerdasan. Sedangkan kalau untuk IQ adalah jumlah skor yang menunjukkan tinggi atau rendahnya kapasitas kecerdasan seseorang. Selanjutnya yaitu ada hakikat perkembangan sosial. Menurut Harlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat atau socialize memerlukan 3 proses. Di antaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak berada. Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respons lingkungan terhadap anak. Dalam periode prasekolah, anak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai tatanan, yaitu keluarga, sosial, dan teman sebaya. Nah, menurut berbagai pendapat tadi, dapat disimpulkan perkembangan sosial itu merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, baik itu dalam tatanan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lalu, dalam perkembangan menuju kematangan sosial, siswa mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Syamsu Yusuf, yaitu pada tahun 2000, dalam Budiamin DKK 2006-125 diantaranya, pembangkangan, agresi, berselisih, menggoda, persaingan, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri, simpati, dan kerjasama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam bergaul atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul, oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seseorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Nah, sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan.
Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat Perkembangan bakat khusus yang secara garis besar dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi bakat sebagai berikut: 1. Minat, 2. Motif prestasi, 3. Keberanian mengambil risiko, 4. Keuletan dalam menghadapi tantangan, dan 5. Gigih atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bakat sebagai berikut: 1. Kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, 2. Sarana dan prasarana, 3. Dukungan dan dorongan dari orang tua atau keluarga, 4. Lingkungan tempat tinggal dan pola asuh orang tua. Individu yang memiliki bakat dan memperoleh dukungan internal maupun eksternal, yaitu minat yang tinggi terhadap bidang yang menjadi bakat, memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, memiliki daya juang yang tinggi, dan ada kesempatan maksimal untuk mengembangkan bakat tersebut secara optimal, maka akan muncul kinerja atau kemampuan unggul dan mencapai prestasi yang menonjol. Dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk dari perkembangan intelektual, sosial, bahasa, dan juga bakat khusus. Yang pertama yaitu perkembangan intelektual, yang biasa dikenal juga dengan perkembangan kognitif, yang tentu erat kaitannya dengan proses memperoleh, menyusun, juga menggunakan pengetahuan melalui proses berpikir. Kemampuan berpikir atau intelijensi ini dapat diukur melalui tes intelijensi seperti tes Binet-Simon. Dan hasil tes intelijensi tersebut biasa dinyatakan dalam bentuk nilai intelligence quotient or IQ. Dan yang kedua yaitu perkembangan sosial. Kematangan perkembangan sosial seorang anak dapat diwujudkan dari bentuk-bentuk interaksi sosialnya seperti pembangkangan, agresi, berselisih, tingkah laku, simpati, perselisihan, persaingan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbahasa. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik alat komunikasi dengan tulisan, lisan, maupun menggunakan tanda-tanda atau isyarat. Dan yang terakhir adalah perkembangan bakat khusus atau talent, yang dimaksudkan sebagai seorang yang mempunyai kemampuan bawaan di bidang tertentu, seperti bakat di bidang matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, dan juga bakat musik, dan sebagainya. Bakat memungkinkan seorang anak untuk mencapai prestasi di bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan juga dorongan motivasi.